Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan atas Irak di pertandingan pertama penyisihan grup D Piala Asia 2023. Bermain di Stadion Ahmed bin Ali, Senin 15 Januari 2024, Timnas Indonesia bermodal catatan kurang apik dengan melewati 5 laga tanpa kemenangan, termasuk dibantai Irak 5-1 di kualifikasi Piala Dunia. Kembali bertemu di ajang resmi, Indonesia yang tak ingin dipermalukan untuk kedua kalinya menurunkan skuad terbaiknya seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Yakob Sayuri hingga Marcelino Ferdinand sebagai starting line up. Unggul segalanya dari Timnas Indonesia, Irak langsung tampil menekan sejak menit awal. Namun, Indonesia berhasil menciptakan peluang terlebih dahulu setelah lemparan ke dalam yang dilakukan Arhan berhasil membuat lini pertahanan Irak tak kondusif. Namun, tendangan Marcelino Ferdinand masih membentur mistar gawang. Sayangnya di menit ke-17, Indonesia harus kecolongan setelah umpan dari lini tengah membuat M. Ali langsung berhadapan dengan Hernando dan mampu menjebol gawang Timnas Indonesia. Indonesia yang tampil tertekan akhirnya bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-37. Yakob Sayuri yang menyisir sisi kiri pertahanan Irak mampu memberi umpan matang yang dilesakkan dengan apik oleh Marcelino Ferdinand. Namun, setelah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, lini pertahanan Indonesia kembali digempur pemain Irak. Jala gawang Indonesia akhirnya dibobol di penghujung babak pertama oleh Osama Rashid. Sayangnya, gol tersebut sedikit mengundang kontroversi karena berbau offside. Sebelum gol kedua Irak terjadi, ada sedikit kemelut yang terjadi di kotak penalti Indonesia. Pemain Irak melepaskan umpan dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Dari tayangan ulang, terlihat ada pemain Irak yaitu Jasim dan Mohanad. Umpan dari pemain Irak terkena kaki Jasim, lalu ditendang oleh Mohanad. Menanggapi keputusan itu, pelatih Sintayong mengaku kecewa karena bisa mempengaruhi permainan timnya. Saya ingin menyoroti gol kedua Irak. Itu tak bisa kami terima. Itu 100% offside. Jelas Irak mendominasi pertandingan dan mereka lebih baik dari Indonesia hari ini. Itu faktanya. Tapi seperti yang saya katakan, kalau gol kedua Irak tak disahkan, yang merupakan kesalahan wasit, saya pikir kami bisa memaksakan hasil imbang atau mungkin menang. Itu menurut saya. Menurut Sintayong, keputusan yang salah dari wasit bisa menurunkan image dari Piala Asia. Ia berharap kesalahan ini tidak terulang di pertandingan selanjutnya di Piala Asia 2023. Sementara itu, dikutip dari akun Twitter Pandit Football, alasan wasit tetap mengesahkan gol tersebut adalah ketika bola mengenai kaki Jasim, wasit menilai Jasim tidak dengan sengaja memainkan bola atau non-deliberate play. Ketika bola belum sampai di Jasim, posisi Mohanad masih di belakang garis offside. Jadi, dengan alasan itulah, wasit tetap mengesahkan gol kedua Irak. Meski demikian, keputusan wasit Ilgiz Tantasev masih terus diperdebatkan. Di babak kedua, Indonesia sebetulnya kembali kebobolan pada menit ke-49. Beruntung, gol Irak dianulir karena offside. Akhirnya, gol ketiga Irak lahir pada menit ke-75 melalui Hussein. Sepakan keras Hussein di dalam kotak penalti tak dapat dibendung oleh Hernando Ari. Hingga akhir babak kedua, Indonesia tak bisa membalas dan skor berakhir 1-3. Kekalahan 1-3 membuat Indonesia berada di posisi keempat klasemen atau juru kunci grup D. Dengan koleksi 0 poin, Indonesia berada di bawah Jepang, Irak dan juga Vietnam. Meski kalah, apresiasi patut diberikan kepada seluruh pemain dan juga staf pelatih yang telah berjuang keras demi mengharumkan nama baik Indonesia. Sementara itu, menanggapi gol kontroversi Irak, Timnas Indonesia resmi melayangkan nota protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Kepastian itu disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia Endri Erawan. Protes ini memang tidak akan mengubah hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Irak, tetapi insiden ini harus diperingati.